Bang Munib ya, itu namanya hujan perkawinan tanaman yang tidak memiliki bunga. Jadi serbuk itu dibawa oleh angin, oleh beratnya hujan, kawin. Contohnya nanas, kemudian salak. Nah itu membutuhkan hujan seperti itu. Oh, jadi yang medianya itu angin ya? Angin. Nah karena dia tidak punya bunga. Iya. Kalau punya bunga, kumbang lah yang jadi apa namanya, mat comblangnya. Kira-kira begitu. Iya. Pembawanya. Nah, itu kira-kira. Malam ini kira-kira apa nih kita yang bahas kira-kira ya? Kira-kira kalau kemarin kan kita bicara tentang mencoba mengingat-ingat tentang keberadaan sungai di Samarinda. Sungai-sungai yang masih eksis, kemudian sungai-sungai yang sudah berubah jadi parit. Iya. Kenapa kita kemarin bicara itu? Karena kita lihat mencoba-coba mereka-reka apakah banjir Samarinda karena kita tidak bisa memperlakukan sungai dengan baik. Misalnya memelihara sungai atau apa. Yang kenyataannya sungai itu adalah, kalau dalam istilah saluran itu Bang Munibnya itu primer. Jadi setelah saluran kecil, tersier, kemudian sekunder, maka primernya itu sungai, sebuah buangan akhir yang menuju kepada sungai besar. Sungai besar. Kalau dia di pinggir laut Samarinda, maka yang arah ke laut. Ya, laut turunnya ke laut. Nah itu kira-kira. Nah kita coba-coba kemarin itu kan membicarakan sungai. Kalau air yang menggenangi permukaan kota Samarinda itu tidak masuk ke sungai, atau sudah masuk ke sungai tertahan, akibatnya meluap banjir. Kira-kira itu Pak Indung. Tapi bisa kita bahas hal itu, atau mungkin Bang Riza ada sesuatu yang lebih asik untuk kita bicarakan malam ini. Silakan Bang Riza. Ya, selamat malam pemirsa pendengar. Mungkin kalau sekedar masukan mungkin sudah cukup bagus, karena banyak sudah yang pemerintah mungkin yang lakukan ke mengadakan polder, mungkin ya pelebaran paret. Iya. Ya. Tapi kenyataannya masih banjir kan? Betul. Nah, itu dia pertanyaannya. Betul. Nah. Jadi kita ada sebab itu pasti ada musibah. Jadi kita cari kendala, solusi, atau supaya tidak mengakibatkan banjir itu seperti apa, Bang Ibas? Oke. Atau Bang Munib ada nggak lagi arahan kira-kira kemana? Atau saya langsung jelaskan ini? Coba langsung aja dulu. Oke, terima Kita kasih. sambil jalan ya. Ini kebetulan saya pernah jadi pekerja yang ditempatkan di proyek-proyek hal seperti ini. Jadi masih ingat-ingat lah. Jadi gini, pada prinsipnya rangsangan kita berbicara ini adalah sudah ada polder, kata Bang Rija tadi kan. Iya. Sudah ada penggalian perlebaran saluran air di pinggir jalan. Kalau parit kecil betul Bang. Parit kecil betul. Iya. Ini saluran, karena kan sudah dibuat, sudah gaya sekarang tuh box culvert ya, yang segi 4 beton itu ya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa masih banjir? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bicara air Bang Munib ya. Bicara air sebenarnya kalau kita mencoba berpikir secara awam, air itu kan sudah ada siklusnya. Kapan dia harus jatuh? Makanya ada namanya ramalan cuaca. Iya. Nah, itu kan biasa sudah ada ramalan cuaca, dan dia di petugas yang meramalkan cuaca itu sudah bisa mendeteksi berapa debit, artinya jumlah air hujan tadi yang oleh mereka disebut ya, sudah ada ukuran. Daerah ini berapa. Nah, dari jumlah itu artinya itulah yang harus kita alirkan. Itu kan jatuhnya ke sembarang tempat, ke atap rumah,
ke permukaan jalan, kemudian ke lahan-lahan apa yang terbuka. Nah, dia kan akan turun dan sifat air mencari tempat terendah untuk berkumpul. Air resapan yang dimaksud air resapan? Jadi begini, kita coba dulu membatasi, jangan dulu berpikir bahwa ada resapan air, ada bahwa bumi ini bisa meresap. Kita anggap nol aja. Anggap nol bahwa itu lapisan. Artinya bahwa air yang hadir ini yang dihadirkan oleh hujan itu harus teraliri dengan baik. Artinya jangan sampai dia menggenangi permukaan. Kalau itu jalan, akhirnya orang udah bisa lewat. Kalau itu pasar, berarti orang udah bisa jualan. Iya. Kalau itu sekolah, berarti anak udah bisa sekolah. Iya. Nah, ini bagaimana supaya dia menjadi aliran yang baik. Nah, itu yang tinggal menata, itulah logikanya. Siklusnya. Nah, cuma persoalannya mungkin ya, ini Bang Munib ya. Para ahli kita itu mungkin kurang mempertimbangkan entah itu keterbatasan biaya tadi ya Bang Rijaya, atau mungkin kalau ilmu saya pikir tidak, karena ilmu itu sangat, kalau dia mau terbuka mempertanyakan itu pasti ada solusinya tadi. Artinya jumlah air tadi kan kita katakan sudah tahu, hitungan sudah tahu dari para ahli itu kan debit sekian bahwa ketika air pada hujan tertinggi itu akan memberi air sekian. Nah, yang jatuh ke bumi. Nah, lalu kemana air itu mengalir, itu pertanyaannya. Nah, aliran itu ada dua, yang namanya aliran permukaan, kalau istilah orang-orang sekolah itu adalah run off. Ada juga yang meresap ke dalam tanah. Akibat dari bukaan partikel tanah. Nah, meresap itu yang tadi dipertanyakan Bang Reja. Daya resap tadi kan? Daya resap. Nah, dan berapa jumlah air yang bisa meresap ini sangat tergantung daripada sifat tanah, Bung Munib. Kalau dia itu tanah berpasir, kebayangkan pas masuk air itu. Tapi kalau tanah liat, dia tidak bisa masuk kan? Tidak bisa masuk, nah, menggenang ya. Pasti mengenang. Kan tanah liat akan sulit dilewati air, akan lama gitu loh. Kecuali dia ada kerekahan-rekahannya akibat dari panas bumi. Lewat celah-celah itu dia masuk. Nah, tapi tanah ini subur. Kalau pasir dia subur. Nah, kira-kira itulah makanya apa yang dipertanyakan Bang Reja tadi, bahwa bagaimana dengan resapan, itulah sebabnya resapan itu persentasenya sangat kecil. Dan kalau saya berprinsip kita bicara pengendalian, kita anggap aja nol, nggak ada yang resap. Bagaimana kita bisa mengendalikan air di permukaan ini? Nah, kira-kira seperti itu. Baik, sebelum kita sampai dari ke penggalian sampai turun, kita dengarkan lagu dulu. Oke, terima kasih.
Ya baik, sudah satu lagu kita rehat. Sekarang kita lanjutkan kembali ini. Untuk yang berikutnya ini saya serahkan ke Bang Reja. Apa yang mau ditanyakan kira-kira, atau ada apa gitu yang mau disampaikan? Kita nggak bicara yang lain. Iya. Oke, siap. Silakan Mas Reja. Masalah banjir atau air menggenang. Air yang tidak terkendali. Iya. Apakah curah hujan bisa mungkin gimana ya anunya ya? Hujan dari langit. Iya, maksudnya gini. Untuk kendala Hujan turun pasti. Hujan hujan pasti turun. Kalau naik bukan hujan. Meluap, air meluap. Santai. Gitu. Apa nih? Jadi kalau untuk masalah sungai ada pasang surut itu Bang Ibas. Apakah Bang berpengaruh untuk masalah banjir, masalah pasang? Oke. Kan ada cuaca pasang surut lah anunya, air laut naik. Apakah itu berpengaruh pada berpengaruh untuk banjir di Kota Samarinda, air pasang gitu lah? Iya. Mungkin begini ya Bang Rija ya, kira-kira ya. Kalau air pasang kan berarti permukaan air tinggi kan. Betul. Nah, rata-rata di Kota Samarinda itu kalau pasang tinggi itu tinggal 40 cm terhadap permukaan rata-rata loh ya. Iya. Coba perhatikan di Pasar Pagi misalnya, itu kan sedikit aja kan. Kalau pasang besar itu sedikit aja, kurang lebih 40-80 cm lah sisanya itu. Nah, kalau pas pada saat air pasang terjadi hujan, bayangkan kira-kira air hujan yang di atas tanah ini kemana larinya? Pasti ke sungai tadi kan? Betul. Nah, sedangkan sungai itu kalau dia masih ada jarak dengan daratan kita kayak 40 cm kah, 80 cm berarti masih ngebuang, Pak. Kira-kira. Tapi kalau pasangnya itu ternyata pas sama rata dengan permukaan tanah Kota Samarinda. Pertanyaannya kan sudah bisa kita jawab sendiri itu, bahwa air itu nggak bisa kemana-mana. Istilahnya itu ibarat kata itu calap. Pas itu Pak. Ibarat kata calap itu sudah. Kalau hubungannya dengan pasang surut seperti itu. Nah, jadi kita serba salah untuk Samarinda ini, karena kata Samarinda kan sudah sejak dulu dikatakan, makanya kalau saya juga tidak terlalu jelas penelitiannya itu, tapi mengatakan bahwa nama kota yang berasal dari kondisi daerah yang sama rendah ya, sama rendah ya, artinya hampir tidak ada perbukitan yang seperti Jogja, seperti daerah Bandung misalnya, yang air itu jelas mengalir, ada kecepatan. Kalau kita hampir flat gitu loh. Nah, jadi karena itulah makanya yang saya heran sampai sekarang itu, kenapa dalam merencanakan waktu kemarin kita merencanakan saluran pembuangan air, apakah sudah diperhitungkan pasang surut tadi? Contoh ini, Bang Munib sering lewat kan yang namanya Dr. Stomo, nah, yang dekat masjid yang baru dibugar itu kalau pasang tinggi banjir kan? Banjir itu di depan. Ada di permukaan jalan kan? Iya, ada. Nah, kalau misalnya itu 20 cm dari ini, berarti kan si parit ini kan jelas kurang tinggi, bukan kurang rendah loh ya. Nah, disitulah saya menganggap bahwa perencanaan parit di situ tidak mengambil data pasang tertinggi, buktinya sampai ke jalan. Nah, itu salah satu, dan itu mungkin insya Allah ada yang berwenang yang akan mengatasinya. Mungkin nanti itu dilapis lagi sampai ketika pasang tertinggi itu tidak jadi genangan air lagi, air jangan keluar. Nah, tapi kan ada pertanyaan kita orang awam, padahal di pinggirnya sudah ditembok beton, kenapa air bisa masuk? Sudah diturap. Nah, ya kan? Ya. Nah, saya coba berpikir,
tembok itu hanya menahan tanah, bukan menahan air, karena dia tidak kedap air. Betonnya mungkin kedap air, tapi cara pemasangannya kan tidak untuk kedap air. Dan air bisa saja masuk ke di bawah turap tadi. Iya, iya. Ya kan? Betul, betul. Jadi ada istilahnya, kalau istilah teknik sipil itu namanya under run off, sub run off. Jadi limpasan di bawah. Jadi di bawah itu ada gerakan air, itu kita tidak tahu itu. Iya. Nah, karena masuk dari situ makanya sampai ke jalan. Padahal kalau dia tembok tinggi tuh. Tinggi ya. Tinggi. Jadi semacam tanggul itu kalau dilihat. Perkiraan kita tanggul, tapi sebenarnya dia hanya, betul tanggul, tapi dia bukan menanggul air, tapi menanggul tanah yang di jalan supaya tidak longsor. Itu dia tanggul, dia menanggul tanah. Kalau itu tidak ditanggul, khawatir tanahnya tergerus sama air. Iya. Jadi mudah-mudahan kita dan kawan-kawan pendengar semua tidak sampai mengimajinasikan bahwa tanggul itu adalah menahan air supaya tidak ke jalan. Bukan itu kira-kira, tapi menahan tanah supaya tidak rusak. Ya. Nah, buktinya kan airnya masih masuk ke jalan. Gitu. Saluran paretnya itu kan ke sungai lewat di bawah tanggul itu. Nah, mungkin naik ke atas. Nah, oh iya, buat saluran terendahnya kan membuangnya langsung menembus tanggul ya. Di bawah tanggul. Di bawah tanggul itu, berarti dia masuk kan dari situ kan. Cuman saya lihat itu kan kalau sekarang nih baru dibangun ada rumah pompa, di situ ada juga palepnya gitu, untuk biasa di bendungan itu apa? Oh, pintu air. Pintu air. Ya mungkin kalau sudah namanya pasang surut dan kita sudah tahu itu melampaui batas maksimum, karena dikatakan melampaui batas maksimum adalah karena level air itu sudah menggenangi daratan kan gitu. Nah, sudah menggenangi daratan. Nah, kalau dia ada pintu air, untuk apa pintu air itu jadinya? Logikanya gitu. Iya, pintu air ada pompa juga. Nah itu nggak tahu nih apakah berfungsi atau saya belum pernah lihat itu. Mungkin ya dia berfungsi. Jadi fungsinya itu bukan pada ketika banjir pasang tadi, tapi ketika dalam posisi yang dianggap normal, bukan karena pengaruh pasang surut tadi ya, bukan karena pasang tertinggi. Jadi fungsi pompa ini mempercepat air yang menggenang di jalanan atau di pemukiman itu ya, dipindahkan ke sungai, badan sungai. Bisa jadi itu. Nah, karena kalau menunggu itu bergerak secara alamiah, itu lambat. Iya. Lambat surutnya gitu loh parit itu. Nah, dengan dia cepat dan itu adalah titik terendah, maka air yang titik lebih tinggi segera turun ke sana. Nah, karena makanya dipompakan supaya dihabisi kantong di situ untuk dipindahkan ke badan sungai. Mungkin itu fungsinya, mungkin loh ya. Secara keilmuan seperti itu, walaupun saya belum lihat itu. Kalau menurut saya gini, apa bedanya fungsi sama pintu air di bendungan? Itu kan pintu air bendungan untuk pintu air bendungan buat irigasi mungkin Pak ya? Irigasi buat irigasi ya. Okay. Nah, kalau irigasi kalau di sini apakah ada fungsi untuk enggak, kan karena di kota enggak ada irigasi. Kalau di sana kan mungkin ada fungsinya pintu air, debat airnya supaya menahan air supaya enggak kejadian tahun berapa itu yang banjir besar. Nah, ini pas. Baik, sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu. Oh, siap. Biar santai. Setelah kita dengarkan lagu tadi, biar santai ya. Baik, Bang Reja, masalah bendungan tadi coba tolong diulang lagi pertanyaannya. Ini cukup menarik ya, ke bendungan ini. Kalau sempat tidak saya dengar tadi soal pintu air di bendungan. Pintu air. Apakah air ada fungsinya yang untuk di kota? Kalau untuk yang di bendungan kan ada fungsinya untuk irigasi. Apakah di kota ada fungsinya atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan dari Bang Ibas. Oke.
Ya, makasih. Kita bicara di bangunan irigasi dulu ya. Iya, Kira-kira iya. gitu lah. Kan sawah itu kalau kita lihat ya secara umum kita lihat, dia harus mendapatkan air yang konstan. Konstan itu artinya jumlah air yang mengalir di sawah itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Iya. Itu mungkin ya yang namanya konstan. Iya. Nah, supaya itu terjaga demikian, maka dibuatlah pintu air. Pintu air karena saluran irigasi itu sudah kemiringannya sudah diatur. Iya. Diatur apa kalau istilah dalam teknik itu laminer. Apa aliran tuh tidak deras, tidak terhenti. Jadi dia bergerak pelan. Aliran air itu. Iya. Kalau terlalu menungkik alirannya, maka air itu kan deras kan. Iya. Nah, makanya irigasi itu supaya menjaga air itu tetap mengalir dengan baik tanpa harus ada yang terbuang, maka dibuat aliran itu bergerak pelan, stabil. Iya. Nah, mengatur ini dengan pintu air. Itu tadi. Nah, itu fungsi pintu air di saluran irigasi. Ya. Nah, kemudian Bang Reja menanyakan apa bedanya dengan yang tadi dijelaskan sama Bang Munib, pintu air yang di kota, Iya. yang di kota kan? Iya, iya. Nah, Pintu air yang di Karangmumus ya, daerah Karangmumus mungkin iya. ada, yang di dekat Dekat Unmul ada. Unmul Iya, ada, iya. kan? Nah, itu biasanya untuk menjaga supaya air pasang itu tidak langsung masuk ke saluran. Karena kan saluran itu kadang-kadang kan itu tadi karena tidak pernah kita kalau kita harus menstandarkan diri muara saluran itu di atas sungai ya. Iya. Itu berada di atas. Mungkin ada daerah tertentu yang memang daerahnya rendah tadi. Iya. Bang Unip. Kayak kalau daerahnya rendah kan Ya seperti di Dr. Stomo di itu. Dr. Stomo. Hmm. Nah, itu pas air pasang tertinggi dia sudah melampaui badan saluran. Iya. Sudah lewat badan jalan. Beda kita bicara saluran dulu. Oh, iya, iya. Badan saluran kan. Badan saluran. Nah, kalau idealnya mestinya pasang tertinggi saluran tapi atas. Iya. Tapi kan tanah kita tidak demikian. Iya. Ada juga yang rendah seperti tadi di Dr. Stomo. Nah, maka ditutuplah dengan pintu air. Supaya air dengan harapan kalau pintunya ini kedap ya. Kedap tuh artinya tidak bisa dilewatin air. Tapi rasanya enggak. Ini kita bicara logika dulu ya, Bang Logikanya Bud, ya. ya. Kalau dia kedap, berarti kan air pasang itu tidak masuk ke parit, Iya. ya kan? Nah, tapi ternyata tetap banjir kan? Banjir tetap naik. Masuk ke selokan katakan Iya, begitu. selokan. Nah, jadi pintu air itu timbul pertanyaan kita untuk apa? Fungsinya. Nah, lalu mungkin begini kita ambil positifnya, dia tidak bisa menahan air tapi bisa menahan sampah yang lewat. Bisa jadi. Mungkin itu saja. Nah, tapi untuk bahwa dia bagian dari sistem pengendalian air di kota sudah jelas kan tidak mungkin, karena buktinya tidak kedap air itu ditembus juga airnya biar ditutup. Nah, itu kira-kira. Jadi untuk menahan sampah gitu Bang Ibas ya. Mungkin. Nah, karena Kalau seandainya kendalanya untuk masalah sampah itu bisa dicek itu sampah itu dari sampah penduduk atau sampah dari industri atau sampah dari alami, maksudnya itu ya pohon tumbang, pohon dahan, atau itu kan ya bukan sampah anu lah. Nah, mungkin bisa dilihat untuk masalah sampah itu apakah dari mungkin kresek, mungkin dari warga. Oke. Itu mungkin bisa dilihat dari pembuangan sampah itu dari warga atau industri atau apa gitu sejenisnya. Ya, betul. Mungkin begini Bang Reja ya. Iya. Karena kita
fokuskan dulu sementara ya. Di air. Karena Ya. makin lebih luas di masalah air. Iya. Sampah itu kan bagian yang ikut mengalir bersama air kan. Iya. Nah, jadi bukan penyebab banjir loh ya. Bukan penyebab banjir, Bang. Jadi mungkin itu kita bahas di lain waktu khusus masalah sampah. Oh, Iya. gitu, betul. Karena bukan daripada bagian pergerakan air. Kita tadi kan mengawali pembicaraan dengan pergerakan air. Iya. Kira-kira itu ya Bang Munib ya. Betul. Atau harus membahas ini? Boleh juga. Mungkin di lain sesi nanti Oke. bisa kita. Nah, nanti kita bicara khusus tentang itu. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau yang saya tahu itu ya Pak, itu ada juga komunitas pemungut plastik di Karangmumus itu. Dia punya komunitas, ya, katanya satu hari itu bisa sampai 3 perahu penuh sampah plastik di Karangmumus itu. Bayangkan. Tapi bagus juga Bang Munib. Pertanyaan Reja tadi sampah, tapi saya coba sedikit mencari titik temunya ya dengan kita bahas ya. Idealnya saluran air itu tidak membawa sampah. Tidak Idealnya. mau ya. Artinya masalah sampah sudah tertangani dengan benar. Ya, kalau di Bahwa dia tertangani dengan benar, diurusi dengan benar, tidak sampai terbawa oleh aliran air. Kalau masih terbawa sama aliran air, kalau saya lebih menitik beratkan bukan kesalahan masyarakat. Mungkin penguasa daerah tidak membuat aturan yang berarti, yang tegas, yang gitu tegas. ya. Kemudian siapa yang menanggulanginya? Nah, makanya tadi saya berpikir itu lebih bagus kita bahas khusus karena betul. lebih banyak persoalannya gitu. Nah, mestinya kalau ingin mengendalikan air dengan benar itu sampah sudah terkendali sudah Iya. kira-kira begitu. Jadi malam ini masalah pengendalian air ya, Pengendalian kita air. Jadi kan kita di awal sudah menceritakan bahwa jumlah air yang didatangkan oleh hujan sekian. Kemudian harus kalau dia supaya dia tidak menggenangi permukaan yang terpakai, misalnya jalan, lapangan bola, pasar, sekolah, halaman sekolah, maka air itu harus di manage, diatur supaya dia masuk kepada saluran. Apakah saluran yang kecil dulu, yang besar sampai kepada badan sungai. Nah, kalau itu betul-betul ditata dengan benar, saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kebanjiran. Iya. Cuman yang jadi masalah di Kota Samarinda itu adalah titik ketinggian. Titik ketinggian ya. Nah, akibat titik ketinggiannya itu perbedaannya tidak ada. Mestinya kan logikanya gini, Bang Munib ya. Iya. Saluran kecil di atas, kemudian mancur ke salurannya agak besar, menengah. Kan berarti kan di bawah kan, Iya. supaya air jalan kan. Nah, yang menengah ini harus lebih tinggi daripada saluran yang besar lagi. Iya, supaya Ya kan bisa turun logikanya. ke yang Nah, besar. supaya bisa turun, Ya. supaya air tadi bergerak. Iya. Nah, kalau kota kita yang sama rendah ini, maka kan semua flat. Sama. Sama. Iya. Nah, akibatnya Lambat apa? ya, lambat. turun. Turunnya lambat. Jumlah yang harus dialirkan itu bertonton, sementara yang mengalirkannya Lambat. kayak kekanakan bekami. Tapi harusnya gini, Kira-kira tuh. Bang Ibas gini, maksudnya gini. Itu harusnya mungkin gini, mungkin sudah ada wacana dari pemerintah mungkin yang untuk kendala ke depan. Itu pasti pemerintah sudah menyiapkan rencana ke depannya. Oh nih kalau segini aja terus pasti penduduk makin rame di Samarinda, apalagi rencananya ibu kota ya di Kaltim lah atau seperti apa, tur pasti akan rame di Samarinda. Itu harusnya pemerintah punya kendala ke depan yang akan ya mungkin ya 10 tahun ke belakang. Kalau ini ndak bisa dianu, waduh. Ya, Gimana anunya itu? Idealnya kan seperti itu. Ya. Idealnya seperti itu, dan kita berharap bahwa apa yang dipikirkan oleh pemerintah tidak membuat sebuah kejadian dulu. Katakanlah satu contoh, sudah jelas
Yang 2 titik yang sering kita lewatin, Dr. Sutomo ya. Kemudian kalau tidak salah di simpang Jalan Abdul Hasan dan Penegoro yang dekat-dekat di muka warung kopi Topik. Iya. Ya, betul ya? Betul. Nah, di situ kalau air pasang tergenang kan? Tergenang. Nah, mestinya itu tidak bertahun-tahun seperti itu kalau pemerintah jeli. Atasi dong. Iya. Ya itu memang bertahun-tahun, jadi jalan Gatot Subroto, Agus Salim, Itu kan banyak. Ahmad Dahlan, Nah, baru Slamet Riyadi. betul. Itu kalau di depan itu bikin macet itu. Kita sebagai masyarakat berharap pemerintah lebih peka melihat itu. Betul. Lebih peka seperti yang tadi dipertanyakan oleh Bang Reja. Jelas kan bahwa pemerintah belum mengatasi apa-apa kan? Iya. Tadi Bang Reja mengatakan, wah ke depan pemerintah mungkin sudah bisa ini. Kenyataannya kan masih banjir. Iya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan hal-hal yang terlihat itu, mereka yang kompeten, yang berwenang dalam hal penanganan itu bisa lebih proaktif lah. Betul. Baik. Kira-kira. Baik Bang Bas dan Bang Riza, sebelum kita melanjutkan masalah air, kita dengarkan dulu lagunya ini dari Konidio, Pak. Bas. Ingat tetangga lama di Bandung Cimahi. Betul, ini judulnya Si Titik Air ini. Gak tahu nih air apa gitu. Kita dengarkan aja ya. Baik, pendengar 99.4 masih bersama kami dalam acara Bincang Santai Kota Samarinda. Baik, Bang Reja, dilanjut ini pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya begini, masalahnya apa ya? Masalah air tuh pasti ya. Betul, masalah air. Bukan si titik air yang lagu tadi kan? Iya. Ini air banyak ini. Mungkin ya kendalanya yang masalah di kota yang masih ada titik air yang menggenang atau bukan titik air. Maksudnya titik banjir. Titik banjir. Artinya mungkin ada wilayah-wilayah yang sedikit, yang rendah, yang masih digenangi air. Betul. Apakah itu air pasang, ya? Karena kalau apakah air puncak hujan tertinggi, karena itu pasti yang namanya digenangi air itu daerah rendah. Iya. Bang Munib ya? Iya betul. Sudah pasti, sudah tempat berkumpulnya air itu adalah titik terendah. Air itu pasti mencari tempat yang terendah. Pasti mencari tempat terendah. Jadi, terendah itu jalanan bikin macet. Itu. Lalu mungkin pertanyaan Bang Reja ini mungkin kok sampai sekarang masih terjadi? Betul. Kira itu. Tadi kan pada saat sebelum kita mendengarkan lagu suaranya Konidio tadi, saya sedikit menjelaskan bahwa bukan penjelasan ya, mempertajam pertanyaan. Kok sampai sekarang tidak diurusin sih oleh yang berwenang, kira-kira begitulah. Iya. Artinya kan masih sepengetahuan kita. Kita melihat memang keadaannya masih tergenang. Artinya setiap air pasang berapa kali Ramadan kita kebanjiran lewat Dr. Sutomo. Kita kebanjiran lewat Slamet Riyadi. Iya. Atau sedikit di Basuki Rahmat. Agus Salim itu Tanjung Batu. Nah, itu kan Abu Hasan. Boleh dikatakan ya bertahun-tahun lah seperti itu. Nah, artinya sudah, ini hubungannya bukan soal jalannya. Artinya parit di samping jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air terpaksa tidak jalan karena sudah masuk pada titik terendah. Iya. Nah, lalu stop aliran di situ. Ketika aliran itu stop di sana, maka sedimen yang dibawa oleh air, jadi sedimen itu Bang Rijaya gini ya, kalau air aqua itu kan jernih ya, yang kita minum, karena dia tidak mengandung sedimen berat, lumpur atau pasir itu ya. Kalau coklat warnanya itu berarti di dalam aliran itu ada partikel-partikel yang berat. Oh begitu. Membawa pasir atau apa. Nah, ketika aliran itu bergerak, maka si sedimen ini dia masih satu campuran. Artinya
yang padat maupun yang tidak itu merata di dalam air itu. Tapi ketika air itu tidak ada gerakannya kecil, maka partikel berat itu kan turun ke bawah kan, ya kan? Ya. Nah, turun ke bawah, mengendap, lalu itulah yang namanya endapan. Endapannya. Dan itu juga yang menyebabkan pendangkalan parit-parit kita. Nah, kira-kira begitu. Kalau pendangkalan paret atau saluran saya dengar ada mungkin ada dari pemerintah, mungkin ada hantu banyu. Ada pernah dengar hantu banyu? Nah, itu ada di folder itu rasanya di Oke, page-nya. betul. Nah, itu ada hantu. Nah, itu membantu kah? Itu menurut saya itu sangat membantu itu. Jadi, kalau untuk hantu banyu itu yang jadi begini. ya. Pada dasarnya sedimen yang mengendap di dasar saluran itu kan harus kita keluarkan, ya kan? Iya. Karena pemerintah kita tidak siap dalam pengolahan sedimen ini secara mekanik, maka digunakanlah pekerja dari dinas kebersihan yang manual. diberi label hantu banyu. Oh, itu maksudnya hantu banyu ya. Iya. Dan hantu banyu yang didatangkan dari Mahakam lain. Iya. Kalau itu bahaya itu pakai sesajen. Itu nanti Datangannya. itu sesi yang lain kita bicara. Oke. Acara lain Betul, masalah betul. hantu banyu. Khusus soal hantu banyu. Tapi Itu. apa yang jadi pertanyaan Bang Reja tadi betul. Jadi itu hantu banyu itu adalah istilah yang pada dasarnya adalah untuk menanggulangi pembersihan saluran air, mengangkat sedimen yang mengendap dengan cara manual, dengan memperkerjakan kawan-kawan tadi. Ya, Itu salah yang satu singkat cara saya. juga itu memang. Salah satu cara. Nah, nantilah kita bicara ini yang lebih detail. Mungkin kita perlu orang teknis nanti. Oh, betul. Bagaimana air itu supaya bergeraknya itu cepat. Jangan sampai hujan 4 jam, banjirnya 2 hari. Ya. Bisa Mungkin berseri. itu kira-kira ya. Gimana Pak Bang Munib, ini kita sudah hampir di penghujung acara ini Baik, kayaknya ini. ini mungkin lagu yang terakhir ini Oke. sebelum kita kesimpulan, barangkali ada menyimpulkan sesuatu ya. Baik. Nah, dari ini nih, dari Mel Sandi. Mel Sandi. Oh, ini rocker juga nih Rocker seingat juga, saya. iya. Ini memang zaman-zamannya saya masih berlabel mahasiswa di Bandung. Iya, gitu masih kan. muda itu dulu. ya. Masih remaja malah. Oh, masih Iya. remaja. Judulnya Hujan Tak Jadi Turun nih Pak. Wow. Oh, berarti nggak banjir. Artinya siap, Siap sebenarnya aja, siap menghadapi siap. hujan. Bersyukur tidak jadi turun. Iya, baik. Pendengar 99.4 Pas FM. Iya, kita lanjutkan bicara tentang air ya. Tadi judulnya dari Mel Sandi, Hujan Tak Jadi Turun. Iya. Kita ini membicarakan kalau hujan turun dan ya air pasang, tentunya di Samarinda calap. yang mengakibatkan banjir. Baik, dilanjut Bang Reja. Iya. Tadi di pertanyaan sebelumnya yang masalah yang diperbantukan di hantu banyu ya, untuk wilayah Samarinda hantu banyu, mungkin di next kita ke depannya mungkin yang membicarakan itu. Oh, jadi begini Bang Rija ya. Karena itu lebih pada persoalan membersihkan saluran. Iya. Artinya membersihkan dari sedimen, dari apa segala macam. Itu kita satukan nanti kalau kita bicara mengenai persampahan. Oke. Karena itu kan lebih luas tuh. Iya, betul. Jadi supaya jangan sampai kita bicara sampah nanti setengah jam selesai. Jadi kita kumpulkan di situ aja persoalan itu. Iya. Nah, jadi mungkin begini. Karena waktu sudah di penghujung, Iya, sudah. kita mungkin minggu depan kita bicara lagi. Tapi sekedar kesimpulan dari apa yang kita bicarakan kita obrolkan pada malam hari ini adalah
kita mencoba mengingatkan kepada kita sendiri maupun pihak-pihak yang berwenang bahwa air pasang itu perlu dikendalikan. Artinya supaya dia tidak mengganggu permukaan yang mestinya tidak terairi, tidak mendapat kayak jalan tadi, jangan sampai ke jalan air pasang. Nah itu mestinya harus ada penanggulangan yang cepat. Nah kemudian juga tadi banjir akibat karena kita tidak mampu mengendalikan curah hujan yang berlebih, yang mestinya air hujan itu terarah dengan benar sampai kepada saluran induk, bahkan sampai ke badan sungai tanpa mengganggu fasilitas lain seperti jalan raya, lapangan parkir, halaman sekolah, halaman rumah sakit dan segala macam. Betul. Nah, mungkin ini perlu penanggulangan yang betul-betul serius, dan saya menganggap sebenarnya ini bukan hal yang sulit, Bang Munib ya. Karena apa, jelas tadi kan volume air segitu-gitu aja. Kalaupun harus dikendalikan dengan polder, kalikan saja jumlahnya bahwa poldernya harus bisa menampung sebanyak itu. Nah, kemudian juga parit-parit yang mengarahkan ke arah polder itu juga harus betul-betul direncanakan dengan benar. Jangan sampai belum diarahkan airnya keluar lagi kemana-mana. Nah, itulah yang akibatnya banjir. Kesederhanaan itu yang saya lihat dari si keilmuan sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kita serius. Nah, ini masalah ini kayaknya berlanjut ke minggu depan, Bang Anu ya, karena lebih luas. Mungkin kita perlu juga mendalami kenapa sih sungai itu harus ditembok sedemikian kokohnya. Ditanggul ya. Ditanggul segala macam. Apakah memang tanahnya jelek kah kita di sini? Nah, kira-kira gitulah ke depan itu. Mudah-mudahan kalau kita tidak ada topik yang lebih menarik, kita lanjut yang ini. Baik. Gitu kira-kira. Baik, Bang Reja, Bang Ibas, terima kasih nih. Tidak terasa rupanya sudah 1 jam lewat kita ngobrol tentang air. Mungkin ada kritik atau saran dari pendengar atau seperti apa? Mungkin ada lewat mana, Bang Munib, yang bisa yang kita mungkin dari saran dari pendengar lah anunya. Nanti kita minggu depan insya Allah ya kita ada buat pendengar, silahkan kalau ada kritik dan saran ikut berpartisipasi di acara Bincang Santai Samarinda di 0811 499 00994. Saya ulangi ya, 0811 499 00994. Nah, silakan untuk pendengar untuk berpartisipasi di minggu depan dalam acara Bincang Santai Samarinda. Temanya masih tentang air, yaitu air dan banjir. Dari saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh bahagia, oh bahagia.